Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video tentang tantangan dan peluang pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang tantangan dan peluangnya, sebelum itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nuka Saputro dengan NIM K5423052 dari salah satu universitas yang ada di kota Surakarta, yakni Universitas 11 Maret. Saya masuk pada jurusan pendidikan geografi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita akan bersama-sama mengetahui tentang apa saja tantangan dalam pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Tak hanya tantangannya saja, akan tetapi tentang peluang-peluangnya yang ada di Indonesia. Yang kita tahu bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang berlandaskan pada Undang-Undang Pendidikan Nasional. Sebelum masuk kepada materi, disclaimer bahwa materi-materi yang saya dapat merupakan materi yang saya ambil dari beberapa jurnal dan juga website yang terpercaya. Mari kita sama-sama saksikan tentang pembahasan tantangan dan peluang pendidikan inklusi di Indonesia sebagai berikut. Baik, pendidikan inklusi, tantangan dan peluang pendidikan inklusi di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa pendidikan inklusi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti stigma sosial, kurangnya pelatihan bagi guru, dan infrastruktur yang tidak memadai. Meski demikian, terdapat peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaikan sumber daya pendidikan yang dapat didukung implementasi pendidikan inklusif yang lebih efektif. Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik berkebutuhan khusus atau yang kita kenal dengan PDBK. Pendidikan inklusi juga dimaknai sebagai 3 hal. Yang pertama, pendekatan inovatif dan strategis dengan maksud untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, bentuk reformasi pendidikan, menekankan sikap anti-diskriminasi, perjuangan persamaan hak, kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semuanya. Dan yang terakhir adalah proses dalam merespon kebutuhan dengan maksud untuk peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, masyarakat, serta mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari pendidikan. Pendidikan inklusi di Indonesia sebagai pendekatan pendidikan yang memberikan layanan. Ingat, pendidikan inklusi di Indonesia itu sebagai pendekatan untuk memberikan layanan kepada semua individu, termasuk mereka yang cacat atau bakat khusus dalam satu lingkungan pendidikan. Pendidikan inklusi juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka, memiliki kesempatan untuk maju bersama dalam perjalanan pendidikan mereka. Landasan utama dalam pendidikan inklusi adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang kita kenal dengan UU Sisdiknas, dan menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif bagi pendidik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi di Indonesia menurut data yang diperoleh dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) sejak tahun 2017 memiliki tren jumlah sekolah inklusi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2017 terdapat 31.700 sekolah inklusi dengan 159.000 jumlah PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 35.800 sekolah dengan 127.500.000 PDBK.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Desember 2023 mencatat terdapat 40.164 sekolah formal di Indonesia yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus disabilitas. Sayangnya, hanya 5.950 sekolah saja atau sekitar 14,83% yang memiliki guru pembimbing khusus untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Maka, tantangan dalam pendidikan inklusi Indonesia ada 3: kesiapan guru, kurangnya guru pendamping khusus, dan hambatan lingkungan dan stigma sosial. Kesiapan guru yang ditugaskan ke ruang kelas inklusif seringkali kekurangan pelatihan secara efektif dalam pemberian pemateri siswa kebutuhan khusus. Banyak guru yang tidak memahami karakteristik yang berbeda dari siswanya, seperti mereka belajar dengan kecepatan yang lebih lambat atau memiliki kondisi autisme. Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan frustasi bagi guru dan siswa. Sedangkan kurangnya guru pendamping khusus merupakan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Kekurangan ini memiliki beberapa implikasi bagi guru dan siswa, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. Peningkatan beban guru reguler, dukungan yang tidak memadai untuk siswa, dan pemahaman terbatas kebutuhan khusus. Dan yang terakhir, tentang hambatan lingkungan dan stigma sosial. Dalam melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia, beberapa kendala muncul dari tantangan lingkungan dan stigma sosial. Persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas yang seringkali dianggap sebagai beban, menghambat penerimaan dan dukungan mereka dalam lingkungan pendidikan. Banyak guru yang menghadapi kesulitan secara efektif. Selain itu, kolaborasi yang tidak memadai dari siswa, masyarakat, orang tua, dan profesional membatasi dukungan penting bagi siswa ini. Maka, peluang-peluang yang dapat diraih oleh pendidikan inklusi di Indonesia ada 3. Yang pertama, peningkatan jumlah inklusi yang semakin tahun semakin banyak sekolah-sekolah inklusi di Indonesia. Yang kedua, dukungan kebijakan pemerintah yang didukung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2026. Yang terakhir, kesadaran masyarakat yang meningkat dengan berjalannya seiring waktu dan pemberian. Itu tadi merupakan penjelasan tentang tantangan dan peluang di Indonesia, di mana tiap tahun Indonesia memiliki sistem pendidikan inklusi yang semakin meningkat dari segi sekolah. Akan tetapi, jumlah guru pendampingnya di mana yang memiliki jumlah guru pendamping yang lebih sedikit daripada jumlah sekolahnya. Mari kita bersama-sama mendukung pendidikan inklusi di Indonesia agar setiap anak tanpa terkecuali dapat meraih potensi terbaik mereka. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beristirahat.